pembelajaran kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami harapkan kepada teman-teman semua dimohon untuk berdiri. Doa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami. Terima kasih, silakan kembali. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita akan mengulang pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kita pelajari sebelumnya ada berapa? Ada empat. Apa saja itu? Matriks. Yang kedua adalah yang ketiga adalah cara menuliskan elemen-elemen matriks. Terakhir yang telah kita pelajari adalah jenis-jenis matriks. Ibu tahu dulu, apa kira-kira yang bisa mengingat kembali arti dari matriks? Ada? Silakan. Hanya dua orang tidak? Oke, silakan. Silakan berdiri di Winawati. Menurut saya matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk persegi panjang atau persegi dalam bentuk baris atau kolom yang ditempatkan pada tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Oke, bagus. Silakan dulu. Di Jenny. Matriks adalah tabel yang memiliki baris dan kolom. Tabel yang memiliki baris dan kolom. Bagus, silakan dulu. Nih, Matriks adalah kumpulan bilangan yang berbentuk tegak dan mendatar. kumpulan yang berbentuk tegak dan mendatar. Oke, silakan lagi. Silakan satu lagi tadi. Oke, Abdul, silakan. Menurut saya, Bu, matriks adalah kumpulan beberapa bilangan ganjil dan genap. Kumpulan beberapa bilangan ganjil dan genap. Bagus, silakan dulu. Jawabannya bervariasi, maka ibu tidak mengatakan bahwa jawaban Anda itu salah, tapi ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Sempurna jawabannya yang disampaikan oleh kawanmu Benawa. Karena matriks itu tadi adalah kumpulan dari beberapa bilangan yang ditempatkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Oke, tepuk tangan dulu buat Benawa. Seterusnya kita sudah belajar lagi adalah mengenai ordo atau ukuran suatu matriks. Kira-kira apa artinya kepada ordo? Oke, silakan. Siapa yang duluan ini? Ordo yang artinya elemen matriks sekumpulan bilangan dan kolom. Oke, elemen matriks atau sekumpulan bilangan atau kolom. Oke, silakan satu lagi. Oke, silakan. Menurut saya, ordo yaitu ukuran. Artinya elemen matriks yang telah disusun dalam bentuk segitiga. Oke, bagus. Jawaban yang benar tadi bahwa ordo suatu matriks itu adalah elemen yang disusun atau ditempatkan di dalam kurung atau kurung biasa. Bagus. Berikutnya adalah cara penulisan elemen yang benar. Ada yang bisa? Saya Oke, silakan. Bagaimana caranya? Cara penulisan elemen suatu matriks yang paling benar adalah elemen anggota suatu matriks jika ditulis berbentuk huruf, maka anggota suatu matriks dapat ditulis menggunakan huruf yang kecil. Bagus sekali. Nih, Menurut saya, elemen matriks dapat ditulis dengan menggunakan huruf kecil jika anggota yang menggunakan huruf. oke, dapat ditulis dengan menggunakan huruf kecil ketika anggota suatu bilangan yang menggunakan huruf yang di belakang. Menurut saya, elemen matriks adalah anggota sebuah matriks yang dapat ditulis dengan menggunakan huruf ketiga. Bagus. Jadi cara penulisan elemen matriks itu jika anggotanya adalah
Bagaimana cara kalau dikatakan matriks itu sama? Misalnya adalah 3A. Coba diperhatikan. Dia mati dulu soal di atas. Kita belajar mengenai kesamaan dua matriks. Ada dua syaratnya. Kedua matriks yang ada di papan tulis ini dikatakan sama. Apa yang pertama? Dua matriks ini dikatakan sama apabila ordonya sama. Apa tadi ordo ukuran? Ukuran yang mana yang masuk ukuran jumlah baris dan kolom? Ada dua. Ada berapa kolomnya? Ada dua. Ada dua. Matriks sebelah kanan ada berapa barisnya? Dua. Ada berapa juga kolomnya? Dua. Sama ordonya? Sama. Berarti syarat pertama dua matriks ini dikatakan sama apabila ordonya sama. Syarat yang pertama sekali lagi apabila ordonya sama. Syarat yang kedua, setelah kita melihat syarat yang pertama ada syarat keduanya. Syarat keduanya elemen yang seletak nilainya sama. Yang mana yang elemen seletak? Perhatikan di atas. Ini kan berada pada baris dan kolom pertama. Ini juga di matriks sebelah kanan berada pada baris dan kolom pertama. Begitu dengan seterusnya ini. Maka syarat yang keduanya dikatakan tadi elemen yang seletak itu nilainya juga sama. Maka di soal di atas yang kita cari nilainya apa kira-kira? Yang masih belum sama nilainya, yaitu nilai A dan B. Bagaimana seterusnya? Apa yang kita cari lagi? Nilai A. A sama dengan negatif 12 per berapa? 3. Per 3. Berapa nilai A kalau begitu? Maka silakan bentuk kelompoknya. Soal kesamaan dua matriks di sana, kira-kira apa nilai apa yang masih belum ditentukan seperti pada contoh yang sudah kita sama-sama kita. Iya, silakan dibahas, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya baik, terima kasih kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kami. Dan sesuai dengan hasil kelompok kami, kelompok 1, maka jawabannya ini. Teman-teman semua, kita telah tahu bagaimana penjelasan Ibu tadi yang mengatakan kita dapat mengerjakan ini dengan jika kita mengikuti ada dua syaratnya. Syarat yang pertama itu jika elemen pertama dan yang kedua itu memiliki ordo yang sama. Ordo telah dikatakan oleh Ibu tadi bahwa ordo adalah ukuran. Selanjutnya kita dapat mengerjakannya jika elemen-elemen atau anggota-anggotanya seletak, berada di tempat seletak. Dan ada juga pertanyaan Ibu yang mengatakan tadi, tentukan nilai A, B, dan C. Nah, kami akan menjawabnya. Ini untuk nilai A sama dengan 1. Mengapa kami berikan jawabannya 1? Karena di sini nilai A-nya berada pada baris pertama dan kolom pertama. Begitu juga untuk nilai yang kedua atau nilai B berada pada baris pertama dan kolom pertama. Jadi bagian C-nya di sini C-nya berada pada baris kedua dan kolom kedua. Begitu juga baris kedua dan kolom kedua pada nilai B. Cara mengerjakannya itu C sama dengan 2A. Nilai A-nya tadi kita telah mengetahui bahwa nilainya adalah 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan nilai C-nya, hasilnya 2. Seperti itu. Oke, sekarang setelah kita mengerjakan soal yang depan, setelah dijelaskan bagaimana kedua matriks itu dikatakan sama, kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan Anda tentang kesamaan dua matriks? Oke, saudara. Ada lagi? Oke, ada 2 orang. Silakan. Pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kedua matriks itu sama? Oke, bagus sekali pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kedua matriks itu sama? Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa dua matriks itu sama ketika memenuhi dua persyarat
maka matriks itu dikatakan sama. Oke, sama. Ini pertanyaan dari saya, Bu. Apa syarat utama matriks dikatakan sama? Oke, bagus sekali. Mungkin hampir sama dengan pertanyaan kawannya yang di depan. Bagaimana kedua matriks itu dikatakan sama? Atau ada yang bisa menyadarkannya? Oke, kedua matriks itu dikatakan sama apabila sekali lagi ordonya sama. Ordo itu sama dengan ukuran. Yang keduanya adalah elemen-elemen yang seletak itu nilainya harus sama. Ada pertanyaan? Bagaimana sudah bisa? Oke. Perhatikan di depan. Operasi matriks. Bagus. Kira-kira ada yang tahu maksud dari operasi matriks di atas? Oke, silakan. Siapa yang boleh ngerti? Suatu matriks itu penyelesaian suatu matriks dalam bentuk perkalian. Oke, penyelesaian suatu matriks dalam bentuk perkalian saja. Siapa lagi tadi yang di tangan? Oke, silakan. Maksud dari operasi matriks yaitu operasi yang dilakukan dengan menghitung yang seletak. Operasi yang dilakukan dengan cara menghitung yang seletak. Bagus, siapa lagi? Operasi matriks adalah seperti pengulangan, dan perkalian. Oke, operasi matrisis misalnya adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oh, bisa ada lagi? Operasi suatu matriks yang tidak bisa diukur dengan manual tetapi dengan menggunakan kalkulator. Oke, operasi suatu matriks jadi bisa diukur dengan manual ya, dengan menggunakan kalkulator. Itu menurut kawanmu Beniwati Zaluku. Maka jawaban yang benarnya adalah bahwa operasi matriks itu terdiri dari tiga. Ada itu operasi pembinaan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Jawaban itu tadi temanmu Beniwati itu bagus sekali, 100 buatmu. Tepuk tangan dulu buat kawan. Bukan komiks ya. Ini komik. Komik ini kepanjangannya apa kira-kira? Kota matriks. Bagus sekali. Kota matriks. Tadi sudah dijawab oleh kawanmu. Maka operasi matriks itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Ini kita belum belajar ya operasi penjumlahan, dan yang di sebelahnya ini adalah operasi pengurangan. Coba diperhatikan, ada apa kira-kira gambar ini dan warna-warni. Nah, diperhatikan, ini ada soalnya, ini di baris pertama ini ada 1, 2, baris keduanya ada 4 dan 6. Ini adalah elemen dari matriks Bagus. Kalau ini di baris pertamanya ada 4, 1, dan baris keduanya negatif 4 dan 5. Ini adalah matriks dari B. Nah, bagaimana penjumlahannya? Ada syaratnya juga. Syarat kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Yang pertama harus diingat-ingat. Yang pertama adalah ordonya sama. Nah, sekali lagi, kedua matriks ini di atas boleh dilakukan penjumlahan. Apabila ordonya sama, ibu tanya dulu, ordo matriks ini berapa? Ada 2. A 2 kali 2. Ada berapa? 2 kali 2. Sama 2 plus rata? Memenuhi. Atau angka yang keduanya kita jumlahkan yang seletak. Mana yang seletak warna apa? Iya, warna apa yang seletak dengan ini? Ini lagi yang seletak. Ini yang seletak. Mudah kan? Bagaimana caranya? Perhatikan. Sudah. Oke, silakan. Ada yang bisa presentasi di depan? Oke, silakan Nak. Ini spidolnya. Yang pertama kita jumlahkan tadi yang seletak. Ini yang seletak ya? Oke, coba masukkan di dalam. Yang mana yang
Yang mana lagi? 6 dengan 5. Bagus sekali. 6 dengan 5. Oke. Elemen yang selesai. Berapa jawabannya ini kira-kira? 5. Tak isi. Ini berapa? 3. Ini berapa? 0. Oh, bagus. Apa? Bisa kira-kira? Bisa. Kita lihat komik yang tadi. Komik yang kedua kira-kira? Pengurangan. Pengurangan. Oke. Ini yang mana yang bisa dikurangkan? 7 dikurang dengan 1. Oke, kita coba. Negatif 7 dikurang dengan 1. Berikutnya, yang mana? 5 dengan 1. 5 dikurang 1. Bagus. Yang mana lagi? 4 dikurang negatif 4. Bagus. Seterusnya yang mana lagi? 8 dikurang 9. 8 dikurang 9. 5 dikurang 1 berapa? 4. Bagus. Ini 8. berapa? 8. 8. 8 dikurang 9 negatif 1. Berapa negatif 1? 1. Nah, ini menghasilkan matriks yang baru, yaitu negatif 8, 4, dan baris keduanya adalah 8 dengan negatif 1. Ini di penjumlahan dan pengurangan matriks dengan menggunakan media komik. Apa tadi komik? Matriks. Seterusnya adalah dituliskan dulu nama-nama kelompoknya sesuai, baca dulu petunjuknya di LKPD ini. Yang mau presentasi di depan silakan. Yang sudah diselesai? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi di depan? Oke, bagus. Silakan. Ya, ini adalah hasil diskusi kami kelompok 1. Saya akan mencoba menjawabnya. Yang menjadi pertanyaannya itu jalur seleksi dan sekolah. Yang ditanyakan yaitu berapa siswa F tahun ajaran 2014 siswa F dan yang memiliki jurusan SNMPTN yang lulus yaitu FYWL itu sebanyak 73 orang, dan untuk SBMPTN yaitu 27 orang, dan yang terakhir mandiri yaitu 66 orang. Dan untuk SMAG yang kedua itu untuk SNMPTN sebanyak 81 orang, untuk SBMPTN sebanyak 33, dan yang terakhir mandiri ada 102 orang. Dan yang terakhir untuk SMAH untuk lulusan atau jurusan dari SNM. Selanjutnya saya akan membuat tabel untuk lulusan yang lulus pada seleksi untuk tahun 2015.
untuk jalur seleksi pada tahun ajaran 2015 dan jawabannya itu jalur seleksi untuk SNMPTN untuk SMAF sebanyak 89 dan SBMPTN sebanyak 15 orang dan mandiri ada 97 orang. Selanjutnya untuk SMAG ada 68 orang dan untuk SBMPTN ada 20 orang dan terakhir mandiri ada 113. Dan untuk SMAH untuk jurusan atau jalur seleksi SNMPTN sebanyak 77 orang, SBMPTN sebanyak 18 orang dan terakhir mandiri sebanyak 113. Dan sesuai dengan yang kita pelajari tadi, untuk masalah seperti ini kami dapat mengubahnya atau kami telah mendiskusikannya tadi untuk mengubah menjadi bentuk matriks ini. Bentuk dari kota-kota ini dapat kami ubah ke bentuk matriks. Pusat untuk tahun 2014. Jadi kami menyimpulkan atau kami telah mengerjakannya, mengubahnya atau menggantinya menjadi bentuk matriks. Ini dia untuk lulusan tahun 2014 dan ini dia untuk lulusan tahun 2015. Dan ada juga yang telah kami kerjakan, langsung kami kerjakan antara lulusan 2014 dan lulusan 2015 kami jumlahkan. Dari hasil penjumlahan dari lulusan tahun 2015 dan 2015. Nah, sesuai dengan persyaratan yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, yang mengatakan bahwa kita dapat menjumlahkannya jika memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama itu jika memiliki ordo yang sama. Tentu saja untuk lulusan tahun 2014 ini memiliki ordo 3x3 yang memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan untuk lulusan tahun 2016 memiliki ordo 3x3 yaitu 3 baris dan 3 kolom. Jadi persyaratan yang pertama sudah terpenuhi, dan persyaratan yang kedua itu elemen-elemen yang seletak. Kita dapat menjumlahkannya antara elemen-elemen yang seletak. Contohnya itu baris pertama dan kolom pertama untuk lulusan tahun 2014 ditambahkan atau dijumlahkan dengan baris pertama dan kolom pertama pada tahun 2015. Jadi 73 tambah 89 sama dengan 162, dan untuk baris pertama kolom kedua, untuk baris pertama kolom ketiga, untuk baris ketiga kolom pertama untuk 2015 ada 77, jadi hasilnya itu 129. Begitu juga 12 tambah 18 hasilnya 30, dan yang terakhir 121 ditambah 113 hasilnya 234. Seperti begitu. Oke, bagaimana menurut kamu hasil diskusi dari mereka? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kita ubah menjadi bentuk matriks. LKPD-nya boleh Ibu ambil. Sudah siap kan? Perhatikan apa-apanya. Konsentrasi dimulai. Oke, sekali lagi. 1, 2, ya. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai.
membuat kami sangat paham dan bisa menjelaskannya secara detail. Dan kami juga dapat menjadi inspirasi bagi kami ke depannya untuk dapat menjumlahkan apa saja yang ada di sekitar kami ke depannya. Oke, kalau saya mau tanya Pak. Baik, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang bisa kita simpulkan, yang pertama adalah kesamaan matriks. Dua matriks itu dikatakan sama tadi apabila memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama tadi memiliki sama. Persyaratan yang keduanya serta dijumlahkan. Nah, kemudian di penjumlahan matriks tadi apa persyaratannya? Ordernya sama. Elemen-elemen yang serta dijumlahkan. Begitu juga di operasi penguraian. Itulah materi yang harus kita capai hari ini. Bagaimana, sudah bisa? Bisa. Maka pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perkalian matriks. Bagaimana cara mengalikan matriks yang satu dengan matriks yang satu. Pada pertemuan berikutnya. Maka untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, kita dulu berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan buka kelas. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya mari kita serahkan tubuh serta jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri.